Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kita masuk di pelajaran yang terakhir dari tarikh di pasal 3, perkara yang menyebabkan melemahnya Daulah Abbasiyah periode pertama. Di antara faktor yang besar dalam mempengaruhi kestabilan politik di Daulah Abbasiyah adalah ketika Al-Mutasim Billah, seorang khalifah, datang meminta bantuan kepada orang-orang Turki, pemuda-pemuda Turki, meminta bantuan kepada mereka untuk tambahan personil angkatan darat. Kemudian dibuatkan oleh Mutasim Billah itu kota yang kita sebut kemarin Saroman Roa, yang lihat akan seneng, maksudnya itu Samara, kota Samara. Tapi lama-kelamaan karena mereka ini diberikan kekuasaan berlebih oleh Mutasim Billah, oleh khalifah menyerahkan perkara-perkara penting pemerintahan kepada orang-orang Turki, kepada angkatan ini, kepada TNI-nya. Kemudian TNI tersebut malah menjadi orang yang mengatur urusan pemerintahan, sehingga mereka senantiasa mengatur urusan daulah. Keputusan di tangan mereka, karena mereka ini menteri-menterinya. Kalau menterinya nggak setuju, mau gimana? Sampai dalam penentuan khalifah. Jadi saya sebutkan di sini khalifah, ketika pemilihan khalifah sudah ditentukan oleh orang-orang Turki, maka berlahirlah Daulah Abbasiyah periode pertama. Karena khalifah sudah tidak diwariskan lagi, tetapi dipilih melalui parlemen. Memilih khalifah, mempertahankan khalifah sampai menurunkan khalifah. Karena itu terjadi karena apa? Karena khalifah di sana hanya sebagai boneka saja. Pada akhirnya mereka hanya sebagai simbol. Yang menjalankan pemerintahan, mengambil keputusan semuanya adalah para menteri-menterinya. Yang mana menteri tersebut awalnya mereka hanyalah seorang yang yang diimpor oleh Al-Mutasim Billah untuk memperkuat Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, Khalifah Abbasiyun mengurutkan aturan perlimpahan kekuasaan kepada lebih dari satu. Ar-Rasyid melimpahkan kekuasaan kepada dua orang, yaitu Al-Ma'mun dan juga Al-Amin. Maka terjadilah pertikaian. Hal semacam ini menjadikan perselisihan. Mana nih sebenarnya yang berhak? Semuanya berhak karena dua-duanya dipilih oleh khalifah. Ini juga salah satu faktor melemahnya Daulah Abbasiyah. Kemudian luasnya Daulah Abbasiyah. Abbasiyah ini mewarisi Daulah Umayyah. Kalau kita lihat Daulah Abbasiyah itu yang warnanya putih ya, yang warna putih. Warna putih itu awalnya dari Rusia, yang paling kanan itu Rusia. Tak besarin. Tetap aja nggak kelihatan. Ini namanya Khorasan. Ini ada itunya nggak sih? Oh ada. Coba saya lihat. Ini namanya Khorasan. Khorasan ini daerah ini sekarang namanya Uzbekistan, Kazakhstan, terus Turkmenistan. Intinya itu adalah pecahan negara Uni Soviet yang sekarang jadi Rusia. Rusia punya negara-negara yang memerdekakan dirinya. Tapi ngapusnya gimana nih? Ini. Kemudian Kemudian dari Rusia kemudian menuju Irak. Kalau antum nggak tahu Irak, ini saya kasih Irak. Ini adalah negara Irak. Kemudian ini ada Syam. Ini Syam. Kemudian ada di sini Jazirah Arab, termasuk di sini Yaman dan juga Mekah dan Madinah. Kemudian sampai ini tadi terbatasan dengan Eropa, Asia. Kemudian kita sampai ke Afrika, yaitu Mesir.
sampai Mesir, kemudian di sini Tunisia. Kemudian ada negara terakhir adalah negara Maghrib. Ini pojokan sebelah barat, berbatasan langsung dengan Andalusia. Masya Allah. Jadi luasnya kekuasaan Daulah Abbasiyah ini, ya ini kalau jadi sekarang negara bisa jadi 20-an negara ini, dan dipimpin oleh satu orang khalifah, maka ini jelas tidak mungkin. Maka untuk mengatur sebegitu luasnya wilayah tersebut, itu merupakan suatu hal yang sangat sulit pada saat tersebut. Kemudian para khalifah ini yang lama-kelamaan mereka itu santai-santai melemah, maka beberapa negara memecahkan diri, memerdekakan dirinya. Maka jadilah ada daulah Fatimiyah di Mesir, ada daulah Ubudiyah di Afrika, di Maghrib, ada daulah Umayyah II yang ada di Andalusia. Kemudian ada daulah Zankiyah. Kemudian ada daulah Ayyubiyah di Syam. Maka ini negara-negara yang memisahkan diri dari kekuasaan khalifah Daulah Abbasiyah. Berbilangnya khalifah di masa Abbasiyah. Dulu Islam ini dipimpin oleh satu orang khalifah, yaitu ketika khalifahnya adalah Abu Bakar, maka semuanya presidennya Abu Bakar, Utsman, terus kemudian Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, Daulah Umayyah, semuanya juga satu, sampai pada Daulah Abbasiyah. Itu kaum muslimin punya 3 presiden, yaitu Abbasiyah di Irak, kemudian Ubaidiyah tadi sudah saya sebutkan di Afrika, kemudian ada Umayyah II yang ada di Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil, yang dia lolos dari pengepungan tentara Abbasiyah ketika ingin menggulingkan Daulah Umayyah. Jadi semua 3 daulah tersebut memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Maka masing-masing khalifahan berupaya melemahkan kekhalifahan yang lain dan berusaha untuk saling mengalahkan. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 123 dan berlanjut hingga 656. Dan Daulah Abbasiyah ini akan runtuh ketika Tartar, yaitu bangsa Mongol, menyerang Baghdad dengan pimpinannya mereka namanya Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah cucu dari seorang yang sangat fenomenal di masana yang bernama Genghis Khan, seorang Mongol, bangsa Mongol yang berhasil menaklukkan dunia. Kekuasaan Abbasiyah, kekuasaan Daulah Islam akan hancur di tangan Mongol, bangsa Mongol. Ekspansi dari Cina menuju Syam. Dan bangsa Mongol tersebut berhasil menguasai dan menggulingkan pemerintahan Abbasiyah dan berakhirlah masa Daulah Abbasiyah. Tapi ini selesai dari pelajaran tarikh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.